Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Dewan Penguji yang saya hormati, sebelumnya perkenalkan, nama saya Putri Aprilia. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai hasil penelitian saya yang berjudul Identifikasi Penerapan Packing Order Theory di Indonesia. Semua perusahaan membutuhkan dana untuk menjalankan setiap kegiatannya. Sumber dana ada dua, yaitu sumber dana internal dan sumber dana eksternal. Sumber dana internal adalah sumber dana yang diperoleh perusahaan melalui laba ditahan. Sementara sumber dana eksternal adalah sumber dana yang diperoleh perusahaan melalui utang dan ekuitas. Proporsi penggunaan sumber dana inilah yang disebut dengan struktur modal. Keputusan struktur modal adalah kebijakan penting perusahaan terkait dengan kegiatan, utang, dan ekuitas. Teori dasar mengenai struktur modal dikemukakan oleh Modigliani dan Miller di tahun 1958, yang selanjutnya dikenal dengan MM-teori. MM-teori inilah yang menjadi pendorong berbagai teori terkait dengan struktur modal. Ada dua teori utama mengenai struktur modal, yaitu trade-off teori dan pecking order teori. Preferensi keputusan pendanaan berdasarkan pecking order teori didasarkan atas dua hal. Yang pertama adalah tingginya biaya transaksi, dan yang kedua adalah akan berkurangnya kendali pihak manajemen atas perusahaan. Berbagai penelitian mengenai penerapan pola kebijakan struktur modal perusahaan telah banyak dilakukan dan terus berkembang. Sebagian besar penelitian yang dilakukan memberikan bukti empiris mengenai kekuatan model teoritis dalam menjelaskan teori struktur modal perusahaan ketika diterapkan pada dunia bisnis yang nyata. Untuk mengetahui sejauh mana penerapan teori struktur modal, maka perlu diperhatikan berbagai faktor yang menentukan besarnya struktur modal atau faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan struktur modal. Beberapa di antaranya seperti pertumbuhan, struktur aset, volatilitas pendapatan, profitabilitas, keunikan, klasifikasi industri, dan berbagai macam faktor lainnya. Menjadi hal yang menarik untuk melakukan pengujian dan identifikasi mengenai sejauh mana penerapan dari teori struktur modal, yaitu pecking order theory, dengan menggunakan variabel yang diperkirakan akan mempengaruhi besarnya perubahan struktur modal perusahaan. Rumusan masalah penelitian ini adalah mengidentifikasi sejauh mana penerapan pecking order theory di Indonesia. Pertanyaan penelitian, apakah semua perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia menerapkan hierarki pola keputusan pendanaan berdasarkan pecking order teori? Selanjutnya adalah landasan teori. Beberapa landasan teori yang digunakan di dalam penelitian ini yaitu struktur modal, pecking order teori, pertumbuhan, leverage, dan profitabilitas. Struktur modal. Teori struktur modal modern dimulai dengan paper Modigliani dan Miller di tahun 1958 yang kemudian dikenal dengan MM-teori. MM-teori inilah yang menjadi pendorong berbagai macam teori terkait dengan struktur modal. Teori struktur modal terbagi menjadi dua, yaitu pecking order model dan static trade-off theories. Pecking order model menjelaskan bahwa tidak adanya kejelasan target struktur modal perusahaan. Sementara itu, static trade-off theories menjelaskan bahwa adanya keberadaan struktur modal yang optimal bagi masing-masing perusahaan. Yang kedua adalah pecking order theory. Pecking order theory memprediksi kebutuhan sumber dana eksternal perusahaan berdasarkan defisit pendanaan internal. Selanjutnya adalah pertumbuhan. Pertumbuhan perusahaan dibuat oleh model pecking order.
Perusahaan dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi mengimplikasikan adanya permintaan yang lebih tinggi akan kebutuhan dana eksternal. Indikator pertumbuhan perusahaan dapat diukur dengan capital expenditure per total aset atau dengan pertumbuhan total aset perusahaan yang diukur dengan persentase perubahan total aset perusahaan dari tahun sebelumnya. Leverage. Financial leverage menunjukkan proporsi utang yang digunakan perusahaan dalam membiayai investasinya. Peningkatan leverage diiringi dengan peningkatan pada aset tetap, non-debt tax shields, peluang investasi, dan juga ukuran perusahaan. Yang terakhir adalah profitabilitas. Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam hubungannya dengan penjualan, total aset, maupun modal sendiri. Perusahaan yang menguntungkan cenderung menggunakan lebih sedikit utang. Perumusan hipotesis. Pengujian packing order teori dengan menganalisis hubungan antara defisit pendanaan internal terhadap perubahan tingkat utang perusahaan. Hasilnya menunjukkan bahwa defisit pendanaan internal perusahaan akan selalu dibiayai oleh utang, dan saham bukanlah alternatif pendanaan eksternal yang dipilih oleh perusahaan. Semakin tinggi pertumbuhan perusahaan, berarti semakin tinggi pula kesempatan bertumbuh perusahaan, sehingga dana yang dibutuhkan akan meningkat. Untuk menunjukkan besarnya utang perusahaan, dapat digunakan debt to asset ratio, yang merupakan alat ukur besarnya aktiva perusahaan yang sumber dananya berasal dari total utang perusahaan. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka hipotesis alternatif dalam penelitian ini adalah keputusan pendanaan perusahaan di Indonesia mengikuti pola pendanaan pada packing order theory. Selanjutnya, kita masuk ke metode penelitian. Desain penelitian. Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian causal explanatory yang akan menjelaskan hubungan antar variabel independen dengan variabel dependen. Metode pengumpulan data. Pemilihan sampel di dalam penelitian ini berdasarkan metode purposive sampling dengan 5 kriteria, maka diperoleh sampel sebanyak 129 perusahaan. Jenis dan sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder, berupa laporan keuangan perusahaan. Data yang dibutuhkan diperoleh dari Thomson Reuters Icon yang tersedia di FEB UGM. Definisi operasional variabel. Di dalam penelitian ini terdiri dari 3 variabel penelitian. Variabel independen dalam penelitian ini yaitu pertumbuhan aset perusahaan, yang selanjutnya akan disebut dengan growth. Yang kedua adalah variabel dependen. Dalam hal ini diwakilkan oleh leverage perusahaan, yaitu debt to asset ratio. Yang ketiga adalah variabel kontrol, yang dalam hal ini diwakilkan oleh profitabilitas perusahaan, yaitu return on asset atau ROA. Pengujian hipotesis penelitian. Untuk menguji hipotesis alternatif di dalam penelitian ini, maka digunakan analisis regresi berganda dengan model OLS. Analisis hasil dan pembahasan. Dimulai dengan statistik deskriptif. Hasil uji statistik deskriptif dapat dilihat pada tabel 1. Dengan jumlah data sebanyak 645, dapat diketahui nilai minimum, maksimum, rata-rata, dan standar deviasi dari masing-masing variabel yang digunakan dalam penelitian ini. Uji statistik F. Tabel 2 menyajikan hasil uji statistik F. Berdasarkan tabel 2, dapat diketahui bahwa variabel growth dan ROA berpengaruh terhadap debt to asset ratio, dikarenakan p-value-nya sebesar 0,000 yang lebih kecil dibandingkan dengan alfa sebesar 0,05. Uji T statistik.
Uji T dilakukan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel, yaitu growth dan ROA terhadap debt to asset ratio. Nilai konstanta yang diperoleh sebesar 0,537 yang berarti bahwa apabila variabel growth dan ROA dianggap konstan, maka variabel DAR sebesar 0,537 atau 53,7%. Hasil koefisien growth sebesar 0,083 dengan p-value sebesar 0,003 yang menandakan bahwa adanya hubungan positif dan signifikan variabel growth terhadap DAR. Angka 0,083 yang berarti bahwa apabila terjadi kenaikan sebesar 1% pada variabel growth, maka DAR akan naik sebesar 8,3%. Hasil koefisien ROA dengan nilai sebesar 0,931 dan arah koefisiennya negatif dan p-value sebesar 0,000 yang menandakan bahwa adanya hubungan negatif signifikan variabel ROA terhadap DAR. Koefisien yang bernilai negatif sebesar minus 0,931 berarti bahwa apabila terjadi kenaikan 1% pada variabel ROA, maka DAR akan mengalami penurunan sebesar 9,31%. Berdasarkan tabel 4 yang menyajikan hasil koefisien determinasi, dilihat dari nilai R² sebesar 0,144 atau sebesar 14,4%, yang berarti bahwa 14,4% dari variabel DAR dapat dijelaskan oleh growth dan ROA. Selanjutnya adalah pembahasan. Variabel pertumbuhan aset memiliki hubungan positif sebesar 8,3% dan signifikansi sebesar 0,003 terhadap tingkat utang perusahaan. Semakin tinggi tingkat pertumbuhan perusahaan, akan semakin besar pula proporsi utang yang digunakan oleh perusahaan. Perusahaan dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi berarti ada peluang yang bagus di masa yang akan datang, yang kemudian akan mendorong perusahaan untuk melakukan investasi yang lebih besar dan juga melakukan ekspansi. Untuk melakukan investasi dan ekspansi, diperlukan dana yang tidak sedikit. Maka dari itu, perusahaan akan memperoleh dana melalui laba ditahan. Namun, apabila dana yang bersumber dari laba ditahan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dana perusahaan, maka perusahaan akan memperoleh dana yang berasal dari utang. Dibandingkan dengan penerbitan saham, hal tersebut sesuai dengan preferensi keputusan pendanaan berdasarkan pecking order theory. Hasil dari penelitian ini mendukung beberapa penelitian sebelumnya. Selanjutnya adalah kesimpulan. Berdasarkan uji regresi yang telah dilakukan, maka dapat diketahui bahwa adanya hubungan positif antara pertumbuhan aset perusahaan dengan struktur modal perusahaan. Hal tersebut mencerminkan bahwa perilaku keputusan pendanaan perusahaan-perusahaan di Indonesia mengikuti pola pendanaan pada pecking order theory. Keterbatasan dan saran. Peneliti hanya menggunakan satu variabel independen dan satu variabel kontrol, sehingga kekuatan pengaruh variabel growth dan ROA terhadap DAR pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014 hingga 2018 hanya sebesar 14,4%. Periode pengamatan penelitian yang hanya 5 tahun juga merupakan keterbatasan di dalam penelitian ini. Saran bagi peneliti selanjutnya adalah penambahan variabel independen dalam melakukan pengujian hipotesis penelitian. Yang kedua adalah penggunaan periode pengamatan lebih dari 5 tahun. Dengan demikian dapat menunjukkan kondisi perusahaan dalam jangka panjang. Sekian presentasi dari saya. Semoga bermanfaat dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.